psoriasis terdapat tulisan bahwa pada keadaan yang lebih serius, kucing jantan yang mengalami obstruksi uretra komplit akan menunjukkan gejala muntah. Itu bagaimana ya, Prof? Kenapa bisa terjadi muntah? Ya, semuanya gini. Jadi kalau vomit itu kan sebetulnya ada gangguan-gangguan yang bersifat lokal pada sistem digesti atau juga gangguan-gangguan yang bersifat sentral. Sehingga kalau kemudian kenapa kalau ada tanda-tanda vomit ya, itu seringkali dikaitkan dengan adanya gangguan-gangguan digesti. Paling tidak mungkin adanya gangguan pada lambung misalnya, atau gangguan pada saat menelan ataupun mulai dari faring sampai itu yang bersifat lokal, karena di situ kemudian akan ada rangsang-rangsangan lokal yang muncul, sehingga kenapa vomit itu salah satu adalah tanda-tanda dari adanya gangguan sistem digesti dengan sekresi dari HCl yang semakin tinggi, ada stimulasi dari histamin, serotonin, dan seterusnya, yang itu semuanya menunjukkan adanya reaksi-reaksi anafilaktik yang muncul yang terjadi secara lokal. Tapi Anda harus tahu bahwa kondisi-kondisi sistemik itu juga bisa merangsang terjadinya muntah. Nah, sekarang saya ingin tanya, ada di mana kontrol muntah yang itu? Jadi misalnya yang paling gampang, kalau ada kondisi misalnya keseimbangan, atau mungkin kalau Anda bisa naik kendaraan gitu ya, terus kemudian kan kadang-kadang pusing dan muntah misalnya. Dan itu juga yang fenomena yang terjadi kalau kemudian ada obstruksi, ada piometra, ada gangguan-gangguan non-digestif yang menyebabkan adanya stimulasi pada central nervous system. Pertanyaan saya, ada di mana kontrol itu? Medula oblongata. Medula oblongata lah, gede banget. Di mana? Itu ada satu tempat yang sangat spesifik, yang itu menentukan termasuk balancing, reaksi keseimbangan, terus kemudian juga rangsangan-rangsangan vomit yang terjadi secara sentral. Sehingga kalau kalian misalnya naik pesawat, naik kapal, naik naik bis gitu, kemudian diberi rangsangan mual, karena itu bukan rangsangan vomit lokal, bukan karena adanya histamin misalnya ya, tapi adanya stimulasi yang terjadi secara sentral. Di mana lokasinya itu? Sehingga kenapa kemudian adanya kegangguan-gangguan fungsi yang itu kemudian akan merangsang stimulasi dari neuroreseptor, itu juga akan bisa menimbulkan itu, sehingga Anda tidak harus menghubungkan, ya memang selalu yang paling mudah kalau muntah ya pasti gastrointestinal ya, itu yang paling mudah, tapi tidak selalu, karena ketidakseimbangan atau gangguan yang terjadi di sistem yang lain, apakah itu urogenital, apakah itu sistem, termasuk juga mungkin gangguan respirasi, dan itu bisa saja kemudian merangsang terjadinya muntah. Pada kondisi di mana terjadi koprostasis misalnya ya, ada feses yang tidak bisa keluar, pada kondisi di mana terjadi adanya glomerulonephritis rate yang menurun akibat obstruksi yang terjadi pada uretra misalnya, itu semuanya bisa merangsang dikeluarkannya neurotransmitter yang akan merangsang pada namanya chemoreceptor trigger zone. Jadi chemoreceptor trigger zone ini yang kemudian mengatur respon-respon keseimbangan dan juga reaksi muntah yang terjadi secara sentral. Jadi gitu ya. Jadi bisa muntah itu tidak harus
terjadi akibat gangguan gastrointestinal. Gangguan ginjal pun juga bisa, gangguan gangguan di uterus juga bisa, termasuk tadi adanya obstruksi yang menyebabkan penurunan atau hambatan-hambatan pada glomerular filtration rate yang semakin lama akan semakin turun, dan itu biasanya kemudian menyebabkan adanya azotemia ya, kemudian kadar-kadar natrium yang menjadi semakin tinggi, kadar dari nitrogen yang semakin tinggi, yang itu yang kemudian akan memicu terjadinya stimulasi pada kemoreseptor target zone. Gitu ya. Ada yang lain? Terima kasih, Prof. Ya. Citra Meiliana. Iya, Prof. Ada yang perlu diklarifikasi? Silakan. Ya, Prof. Saya izin bertanya, untuk tindakan treatment dari urolitiasis ini, kapan kita bisa menentukan untuk di kateter atau di sistosentesis saja? Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, jadi gini, urolitiasis itu kan berarti ada sumbatan ya, sumbatan pada urogenital. Dan Anda tahu bahwa sistem urogenital itu mulai dari ginjal sampai ke ureter, kemudian masuk ke vesika, kemudian dikeluarkan melalui uretra dan keluar melalui orifisium uretra eksterna. Sehingga terbentuknya kalkuli, terbentuknya batu itu bisa di manapun di tempat itu, apakah itu di ginjal, apakah di ureter, apakah itu di kandung kemih, apakah itu di uretranya, atau bahkan pada area-area dekat dengan orifisium uretra eksterna. Nah, kalau kemudian terjadi obstruksi, maka obstruksi itu biasanya bisa terjadi secara parsial, bisa terjadi secara total. Kalau itu terjadi secara parsial, biasanya hewan itu masih bisa untuk melakukan urinasi. Jadi masih mixi, walaupun mungkin yang didapatkan nanti adalah kondisi di mana mereka ada stranguria ya, jadi dia merjan pada saat kencing itu, kemudian poliuria, kencing berkali-kali tapi tidak pernah tuntas. Kemudian juga hematuria, jadi mungkin karena merjan kemudian ada darah yang keluar pada saat itu. Kadang-kadang darah itu keluarnya setelah merjan itu, jadi keluar urinnya keluar, habis itu netes di belakang ada darahnya. Atau yang fatal kalau terjadi anuria. Kalau anuria artinya dia tidak kencing sama sekali. Kalau dia tidak kencing sama sekali, yang bahaya adalah bahwa itu nanti akan menyebabkan tekanan yang akan semakin tinggi pada bagian-bagian yang terhambat oleh obstruksi tadi. Dan kemudian bisa terjadi hidronefrosis, bisa terjadi distensi dari kandung kemih ya. Jadi kandung kemihnya akan, saya pernah melakukan rujukan sebenarnya dari dokter yang waktu itu mendiagnosis bahwa anjingnya itu mengalami tumor karena di perutnya itu besar, dan kemudian waktu dipalpasi oleh dokter yang bersangkutan itu korasnya seperti buah kelapa itu. Tapi kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan awal saja, bahwa ternyata pemiliknya tidak pernah tahu anjingnya kencing, kemudian kita palpasi, saya bisa menganukan bahwa ini sebenarnya adalah kandung kemih yang tidak bisa keluar kencingnya sehingga menjadi sangat keras. Dan itu akibat apa? Akibat adanya obstruksi total pada uretranya, jadi pada bagian distal dari kandung kemih. Nah, kalau kemudian seperti itu, ya jalan awal yang harus dilakukan adalah dengan cara sitosentesis. Jadi apakah diperlukan sitosentesis kalau obstruksinya parsial? Tidak perlu.
karena kan dia masih bisa keluar kencingnya. Tapi kalau kemudian terjadi obstruksi total, maka untuk mengurangi tekanan dari kandung kemih itu bisa dilakukan fitosintesis dengan cara kita memasukkan, bisa menggunakan jarum suntik biasa ya, dari jarum nomor 23 gitu, atau kalau mau agak lebih besar nomor 21 bisa dengan siring yang besar juga diaspirasi. Bahayanya kalau kemudian kita membiarkan kondisi kandung kemih seperti itu dalam beberapa waktu yang cukup panjang, maka itu akan menyebabkan adanya penurunan glomerular filtration rate. Bayangkan kalau kemudian ginjal tidak mampu memfiltrasi, maka yang kemudian terjadi adalah proses-proses filtrasi maupun juga agresi tidak akan berjalan, sehingga kemudian sisa-sisa metabolit itu akan terkumpul dalam darah. Jadi Anda bisa bayangkan seperti itu. Jadi mungkin uremia, azotemia akan terjadi, dan yang paling berbahaya adalah GFR itu akan menjadi menurun, dan bahkan bisa nol. Kalau nol maka itu akan menjadi awal dari terjadinya renal failure. Bisa akut renal failure, dan kalau dibiarkan maka akan terjadi chronic renal failure. Nah, gagal ginjal ini yang bahaya kalau kemudian dia terjadi akut, mungkin bisa saja di recovery ya. Kita bisa melihat dari kadar-kadar yang kita ukur. Jadi misalnya terkait dengan berbagai macam kimia klinik yang memang dibutuhkan untuk mengukur fungsi dari renal. Jadi itu, apakah diperlukan kita untuk melakukan sitosintesis? Ya, kalau itu dibutuhkan. Karena apa? Risikonya juga kalau kita melakukan sitosintesis, padahal kemudian tekanan intra bladdernya itu tetap tinggi, maka area tempat kita menusuk dengan menggunakan needle, apalagi needle yang kita gunakan agak besar, misalnya yang nomor 21, maka kemungkinan daerah tersebut akan mengalami kebocoran. Jadi urin itu akan keluar dari lubang yang kita buat, dan itu akan bisa menyebabkan adanya peritonitis, karena urinnya akan meluap dan akan keluar dari kandung kemih dan akan mencemari intraabdomen, dan itu adalah cikal bakal terjadinya peritonitis ataupun juga mungkin infeksi pada organ-organ yang lain yang lunak ya, karena kita tahu di abdomen jaringannya lunak semua itu. Apakah liver, apakah pankreas, apakah lien, itu jaringan lunak, termasuk juga intestinal. Jadi itu akan menimbulkan dampak yang sangat-sangat fatal. Itu ya. Tapi juga sama, saya akan berpesan pada saudara ya, bahwa kalau kita menghadapi kasus-kasus yang indikasinya adalah tindakan bedah, maka tindakan bedah itu bukan merupakan tindakan utama yang harus kita lakukan. Selama Anda masih memiliki alternatif untuk melakukan tindakan medis non-bedah, maka lakukan tindakan itu. Jadi jangan ujuk-ujuk harus sesar, jangan ujuk-ujuk harus dilakukan sitostomi atau uretrostomi. Tidak seperti itu. Contohnya tadi kalau ada obstruksi parsial pada uretra misalnya. Ya, pada kucing itu kita jarang sekali menemukan bentukan batu-batu besar. Yang paling banyak terjadi itu adalah adanya obstruksi karena plak, karena bentukan-bentukan seperti pasta ya, seperti pasir gitu, yang itu menyumbat kurang lebih setengah senti karena ada 1 sentilan dari orifisium uretra eksterna, dan itu sumbatannya di situ. Yang kalau kemudian kita dorong dengan menggunakan kita flush ya, kita dorong dengan tekanan tinggi, dan kemudian dengan menggunakan NaCl fisiologis misalnya, itu kemudian plak itu bisa saja akan terdorong masuk ke kandung kemih.
yang seperti tadi dikatakan, jadi dilakukan suatu irigasi, dan itu kemudian Anda bisa mencuci itu dengan melakukan flush berkali-kali ya, untuk kemudian bentukan-bentukan yang seperti pasta itu, seperti pasir yang lembut itu akan keluar, akan melalui irigasi yang kita lakukan, sehingga tidak perlu dilakukan operasi. Nah, yang menjadi kendala adalah bahwa mungkin kalau pada anjing ya, itu lebih mudah karena difusium uretranya lebih lebar. Kita bisa menggunakan feeding tube, saya itu bisa untuk digunakan menggunakan kateter. Syukur-syukur kita memiliki kateter. Kalau pada anjing itu kateternya yang jantan itu harus menggunakan khusus karena dia menekuk ya, jadi tidak bisa kita menggunakan feeding tube. Tapi kalau pada betina itu mungkin lebih mudah karena pendek. Nah, pada kucing itu ada kateter khusus yang kita kenal dengan Tomcat catheter. Nah, Tomcat catheter itu di dalamnya ada stiletnya, ada ada logamnya yang kemudian di bagian bisa di ujungnya, bisa di tepi yang bagian ujung itu ada lubang. Nah, pada saat kita memasukkan ke dalam urifium uretra eksterna itu yang harus hati-hati. Karena sumbatannya itu kan kurang lebih 1,5 senti ya di ujung itu. Dan itu kalau kemudian kita paksakan, kadang-kadang stiletnya itu akan menusuk pada mukosa. Nah, ini yang bahaya. Sehingga maunya kita itu membuat jalan agar sumbatannya itu bisa kita flush, tapi Anda malah membuat luka pada area tersebut sehingga malah kemudian kateternya akan sulit masuk. Nah, ini yang harus hati-hati dengan penggunaan Tomcat catheter karena di dalam seatnya itu ada stilet yang itu bisa saja kalau kita tidak hati-hati itu stilet itu akan masuk atau menusuk lubang yang di ujung atau keluar dari lubang yang memang digunakan untuk irigasi. Saya biasanya kalau itu menggunakan Tomcat itu tidak bisa, saya biasanya menggunakan IV catheter. Jadi menggunakan IV catheter, di dalamnya kan juga sama stilet yang kecil ya, nomor 25 atau apa itu malah lebih mudah karena seatnya lebih keras. Nah, baru kalau kemudian kita sudah bisa mendorong dan masuk, baru kemudian kita masukkan Tomcat-nya itu untuk kemudian dilakukan irigasi. Dan usahakan tidak meninggalkan kateter pada area tersebut. Karena Tomcat itu, kalau pada kucing ya, itu kan kandung kemihnya itu lurus. Ya. Kalau kemudian pada saat dia terisi penuh oleh urin, mungkin nggak ada gangguan. Tapi begitu vesikanya itu berkurang, urinnya sudah dikeluarkan, maka itu bisa saja bagian ujung itu mengiritasi kandung kemih, sehingga nanti akan merangsang terjadinya sistitis. Saya pernah melakukan operasi ya, koreksi sebenarnya. Karena apa? Karena ternyata ada anjing German Shepherd yang di kateter ya, dan kateternya ternyata putus dan kemudian tertinggal di dalam kandung kemih. Setelah operasi itu anjing itu kemudian selalu ada perasaan ingin kencing terus, ingin kencing nggak tuntas. Jadi kucing dalam satu hari itu bisa puluhan bahkan ratusan itu karena selalu ingin kencing. Nah, kemudian setelah saya periksa dan kemudian kita bantu dengan X-ray, ternyata di dalam kandung kemihnya itu isinya adalah kateter yang terputus itu. Sehingga kemudian kalau Anda bayangkan ya, kandung kemih itu sebenarnya seperti balon. Jadi balon yang tipis itu, yang kemudian dia bisa melar, ujungnya juga sama ya, di bagian apexnya itu bulat, terus kemudian Anda ke arah belakang itu dia seperti tempat untuk meniup itu, dan dia kalau terisi urin dari ureter dia akan mengembang, kemudian juga akan mengecil. Tapi pada kasus kemudian ada iritasi permanen seperti itu ternyata dindingnya itu menjadi sangat tebal. Pada saat saya memasukkan plate gitu ya ke dalam kandung kemih itu sampai plate-nya sampai pangkal itu belum masuk pada lumennya karena saking tebalnya dinding
kandung kemih yang harusnya sangat-sangat tipis. Jadi inflamasi yang delay inflammation itu bisa berbahaya karena kemudian menimbulkan adanya fungsi lesa akibat perubahan-perubahan kontur, perubahan ketebalan dan lain sebagainya dari kandung kemih. Itu ya. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita izin bertanya, Prof. Salsabila, silakan. Ya, untuk pakan pencegahannya kan kalau sudah ada ya Prof, pakan khusus urogenital gitu. Kalau itu tuh udah termasuk pakan yang ideal untuk penderita kucing atau anjing penderita urolithiasa atau bagaimana ya Prof? Atau ada pakan khusus lainnya? Jadi gini, kalau kaitannya dengan pakan itu memang tergantung dari urolithiasa itu kan ada macam-macam. Jadi jangan dikira ya bahwa makanan-makanan yang purinya tinggi itu bisa menghasilkan batu, tapi kemudian makanan-makanan yang lain tidak. Karena apa? Karena batu itu terbentuk akibat adanya ketidakseimbangan dan seringkali disebabkan oleh karena adanya perubahan pH urin. Jadi pH urin yang terlalu asam itu bisa merangsang terjadinya terjadinya batu juga. Jadi pH urin yang terlalu basah itu bisa merangsang terjadinya batu juga. Contohnya adalah triple fosfat amonium magnesium fosfat atau yang kita kenal dengan struvit ya. Struvit itu dia terbentuk akibat adanya pH yang terlalu tinggi. Jadi pH tinggi artinya basah, bisa saja karena adanya infeksi ya misalnya. Nah itu kemudian akan merangsang terjadinya kristal-kristal struvit yang itu makin lama akan membentuk bentukan yang lebih besar dan akan terjadi batu. Sehingga kemudian kalau kita mendapatkan kasus itu, kalau memang misalnya tidak perlu operatif ya kita bisa saja menyesuaikan agar kemudian pH urin yang terjadi itu kita bikin lebih asam, jadi tidak menjadi basah. Jadi kita bisa mengurangi pakan yang terlalu tinggi magnesium, bahkan kita juga bisa membelikan sesuatu yang misalnya bisa menurunkan pH itu, misalnya dengan metionin ya, dan kemudian tidak perlu dilakukan operasi. Jadi ini kita harus betul-betul mengidentifikasi kristal yang kita dapatkan belum tentu itu akan menjadi batu. Tapi paling tidak kalau kita melakukan urinolisis ya, dan kemudian kita bisa menentukan tipe kristalnya, maka kita bisa melakukan pencegahan. Jadi kan adanya kristal belum tentu disertai atau diikuti dengan batu yang terbentuk. Tapi itu sudah menjadi bibit untuk terjadinya litiasis. Sehingga kalau kemudian Anda ingin melakukan pencegahan dengan cara makanan, yaitu harus disesuaikan. Sehingga makanan-makanan khusus untuk mencegah litiasis itu tidak bisa digunakan untuk semua batu, tidak bisa. Jadi Anda harus bisa pertama kali menentukan jenis batunya apa. Dan dia terbentuk oleh karena apa. Kalau dia terbentuk oleh karena pH-nya terlalu tinggi, ya Anda bisa mengatur dengan memberikan makanan-makanan yang itu menyebabkan pH urin lebih rendah. Seperti itu. Tapi sebaiknya kalau dia terbentuk pada saat pH-nya rendah, ya Anda bisa mengatur agar pH urinnya itu menjadi lebih tinggi. Dan itu memang butuh waktu ya. Jadi kalau kita
melakukan koreksinya melalui asupan makanan itu tidak bisa tiba-tiba. Seperti operasi kan kita langsung batunya kita keluarkan. Tapi kalau yang ini ya memang harus bertahap, harus harus sabar, dan tentu perawatannya juga butuh waktu yang lebih panjang. Gitu ya. Terima kasih, Prof. Baik. Baik, kalau tidak ada kita bisa akhiri ya, jadi sekalian ya. Baik, saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama ya.